Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan analisa fundamental saham ICBP kuartal ketiga tahun 2020, di mana analisa fundamental ini dapat kita jadikan sebagai referensi untuk analisa saham-saham yang kita miliki. Langsung saja, dari segi bisnis model, kegiatan usaha ICBP bergerak di bidang industri barang konsumsi. Sumber pendapatannya berasal dari penjualan makanan. Segmen usaha atau market sudah ada di Indonesia dan juga sudah melakukan ekspor ke luar negeri, di mana yang kita tahu produk ICBP sendiri sudah sangat mendunia. Untuk kasus hukum, selama proses analisa fundamental saya tidak menemukan kasus hukum terkait dengan ICBP. Kepemilikan saham ICBP dipegang oleh Indofood atau INDF sebesar 80,53%, selebihnya dipegang oleh masyarakat sebesar 19,47%. Berikut adalah produk-produk Indofood yang dapat kita lihat, di mana dari diagram, produk Indofood didominasi oleh mie instan sebesar 64,4%, selanjutnya dipegang oleh dairy, makanan ringan, minuman, penyedap makanan, dan diakhiri oleh nutrisi dan makanan khusus. Langsung saja, dari segi revenue, dari tahun 2014 sampai tahun 2020, pendapatan konsisten mengalami kenaikan, di mana jika kita lihat pada kuartal ketiga tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019, revenue mengalami peningkatan 3,4%. Jika kita menggunakan asumsi kinerja kuartal keempat memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun ini ICBP akan memperoleh revenue sebesar 6,9% dari segi pertumbuhannya. Selanjutnya dari net profit, dari tahun 2014 sampai tahun 2020, net profit secara konsisten mengalami kenaikan, di mana jika kita lihat pada kuartal ketiga tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2019, net profit mengalami kenaikan 2,6%. Jika kita juga menggunakan asumsi yang sama, yaitu kinerja kuartal keempat memiliki kinerja yang sama pada kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun nanti ICBP akan memperoleh net profit 5,8% dari segi pertumbuhannya. Dari segi aset, bisa kita lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2020, aset mengalami kenaikan secara konsisten, di mana pada tahun 2019 ke tahun 2020, aset mengalami kenaikan sebesar 140%. Hal ini disebabkan karena mereka melakukan akuisisi Penhill. Dari segi liability, dari tahun 2014 sampai tahun 2020, liability mengalami kenaikan secara konsisten, di mana pada tahun 2019 ke tahun 2020, liability mengalami peningkatan 352,5%. Hal ini disebabkan karena pada akuisisi Penhill ini, mereka menggunakan sumber pendanaan dari pihak ketiga atau bank. Dari segi equity, bisa kita lihat dari tahun 2014 sampai tahun 2020, equity mengalami peningkatan secara konsisten, di mana pada tahun 2019 sampai tahun 2020, equity mengalami peningkatan 78,8%. Berikut adalah summary laporan keuangan dari tahun 2014 sampai tahun 2020 untuk ICBP. Di sini saya akan lebih membahas rasio keuangan. Yang pertama, kita lihat NPM atau Net Profit Margin. Untuk NPM tahun 2020 sebesar 11,8%. Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2019 juga tidak jauh berbeda. Sehingga NPM ICBP sendiri sudah sangat terjaga. Walaupun tahun ini sedang mengalami pandemi, memang sektor ini termasuk kondisi yang aman karena konsumer. Selanjutnya, dari NPM ini bisa kita dapatkan EPS atau earning per share. Earning per share sebesar 457. Lalu jika dibandingkan dengan harga sekarang, bisa kita dapatkan PER atau Price Earning Ratio sebesar 22,08. Jika dilihat dari rata-rata per ICBP ini, sudah lebih dari 20,
di mana kita lihat yang paling tertinggi yaitu sekitar 30. Selanjutnya yaitu BV atau book value. Bisa kita lihat pada tahun sekarang, book value terletak pada 4090. Hal ini disebabkan oleh kenaikan modal, sehingga nilainya sangat jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau dari 4090 dibandingkan dengan harga sekarang di 9825, maka kita akan mendapatkan PBV sebesar 2,40 kali. Selanjutnya kita lihat yaitu DER. Dari segi DER, kita mengalami kenaikan dari 0,45 menjadi 1,14%. Ini bisa dikatakan baik dan bisa juga dikatakan buruk. Dikatakan buruk karena DER-nya sudah melebihi dari angka 1. Sedangkan dikatakan baik karena mereka akan melakukan ekspansi untuk menjangkau market yang lebih besar. Namun jika dilihat dari rata-rata DER tahun sebelumnya, yaitu masih di bawah 1. Selanjutnya untuk ROE. Dari segi ROE sebesar 11,8%, yang mana termasuk kategori bagus, karena menganut 9% atau 2 kali bunga deposito. Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, masih dalam kondisi yang bagus, karena rata-rata ROE masih di atas 10%. Kemudian untuk ROA yaitu sebesar 5,22%. Pada saat video ini dibuat, harga saham ICBP terletak pada 9.825. Dan dari analisa fundamental diperoleh nilai intrinsik sekitar 8.500, sehingga menghasilkan margin of safety minus 13%. Kesimpulannya, untuk produk atau jasa dari ICBP, status yang saya berikan adalah oke, karena dilihat dari jangka waktu 5-10 tahun ke depan, perusahaan masih exciting, yaitu mampu bertahan. Dan terbukti, pada masa pandemi ini, mereka pun masih bisa mencetak profit. Yang kedua adalah GCG. Status yang saya berikan adalah oke, karena tidak ada kasus hukum yang saya temukan, serta pemegang saham mayoritas dipegang oleh mereka sendiri. Yang ketiga yaitu revenue, saya berikan status oke, karena mengalami kenaikan. Begitupun dengan net profit dan aset. Selanjutnya untuk liability, saya berikan status no, karena DER-nya yaitu di atas 1. No di sini bukan berarti perusahaan ICBP ini buruk, karena saya lihat ICBP ini masih sangat potensial. Yang kelima, untuk book value, saya berikan status no, karena harga sekarang dijual di atas book value-nya. Dan yang keenam, untuk sektornya saya berikan status no. Sebenarnya tidak ada hal concern yang perlu dilihat, cuma karena liability-nya no, maka sektor ini juga saya berikan no. Yang ketujuh, yaitu ROE, saya berikan status oke, karena menganut 2 kali bunga deposito atau 9%. Yang kedelapan, yaitu margin of safety, saya berikan status no, karena bernilai minus. Yang kesembilan, untuk dividen, saya berikan status oke, karena selama 5 tahun terakhir, ICBP masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Jadi, kesimpulan di sini yaitu kita peroleh 7:11. Jika ditanya apakah seharusnya membeli saham ICBP ini, jadi jawaban saya sendiri akan membeli saham ICBP ini, tetapi tidak di harga yang sekarang. Karena di harga sekarang saya melihat sudah fair value. Mungkin di bawah 9.000 akan sangat consider masuk ke saham ICBP ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.